Selamat datang di pertemuan keempat yang merupakan materi lanjutan dari pertemuan sebelumnya berjudul ERD lanjutan. 3. Varian relasi. Nomor 1, unary atau derajat 1, yang merupakan satu buah relationship menghubungkan satu buah entitas. Berikut contoh merupakan manusia menikah dengan manusia. Relationship menikah hanya menghubungkan entitas manusia. Nomor 2, binary atau derajat 2 adalah satu buah relationship yang menghubungkan dua buah entitas. Berikut contoh serta keterangannya, yaitu pegawai memiliki kendaraan. Sebuah relationship memiliki dan menghubungkan entitas pegawai dan entitas kendaraan. Nomor 3, ternary atau derajat 3 adalah satu buah relationship menghubungkan tiga buah entitas. Berikut contoh serta keterangannya, yaitu pegawai kota tertentu mempunyai suatu proyek. Relasi bekerja menghubungkan entitas pegawai, proyek, dan kota. Nomor 4, tahapan pembuatan ERD, tahap awal pembuatan atau preliminary design. Untuk mendapatkan rancangan basis data minimal yang dapat mengakomodasi kebutuhan penyimpanan data terhadap sistem yang akan dibangun. Pada umumnya mengabaikan adanya penyimpangan-penyimpangan. Berikutnya ada tahap optimasi atau dalam bahasa Inggris disebut final design. Dalam tahapan ini dilakukan koreksi terhadap hasil tahapan awal dengan memperhatikan aspek efisiensi, performasi, dan fleksibilitas. Lalu, berikutnya ada bentuk-bentuk koreksi yang dilakukan sebagai berikut, yaitu ada dekomposisi himpunan entitas, penggabungan himpunan entitas, pengubahan derajat relasi, penambahan relasi baru, dan terakhir ada penambahan dan pengurangan atribut untuk masing-masing entitas dan relasi. Selanjutnya kita ada pembahasan mengenai langkah-langkah menyusun diagram awal ERD, yaitu ada mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan entitas yang akan terlibat, menentukan atribut-atribut kunci dari masing-masing himpunan entitas, mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan entitas yang ada beserta foreign key-nya, menentukan kardinalitas untuk setiap himpunan relasi, dan terakhir ada melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut deskriptif atau yang bukan kunci. Selanjutnya ada contoh kasus pada perkuliahan. Langkah pertama, mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan entitas yang akan terlibat sebagai berikut. Ada entitas mahasiswa, lalu ada kuliah, dan terakhir ada entitas dosen. Selanjutnya langkah kedua, yaitu menentukan atribut-atribut kunci dari masing-masing himpunan entitas. Contohnya pada himpunan entitas mahasiswa ada NIM sebagai atribut kuncinya. Lalu pada himpunan entitas kuliah ada kode NIK sebagai atribut kuncinya. Terakhir pada himpunan entitas dosen ada kunci atributnya, yaitu NIP. Berikutnya pada langkah ketiga, kita akan mengidentifikasikan dan menetapkan seluruh himpunan relasi sebagai berikut. Himpunan relasi di antara entitas mahasiswa kepada entitas kuliah adalah mempelajari. Lalu himpunan relasi di antara entitas kuliah kepada mahasiswa adalah dipelajari. Himpunan relasi di antara entitas kuliah kepada dosen adalah diajar. Lalu terakhir, himpunan relasi di antara entitas dosen dengan kuliah adalah mengajar. Berikutnya kita lanjut pada langkah 4, yaitu menentukan kardinalitas dan foreign key untuk setiap himpunan relasi. Untuk kardinalitas bisa dilihat contohnya dari himpunan relasi mengajar terdapat huruf atau angka kecil di antara sisi kanan kirinya. Itu merupakan penanda akan kardinalitas. Pada mengajar dituliskan M dan 1, atau many to one. Ini terjadi karena banyak entitas di himpunan entitas kuliah yang berkorespondensi dengan satu entitas di himpunan relasi mengajar, tetapi sebaliknya tidak berlaku. Lalu untuk contoh dari penentuan foreign key dapat dilihat bahwa pada himpunan entitas mahasiswa terdapat NIM yang dijadikan foreign key-nya untuk mengintegrasikan informasi antara himpunan dalam suatu database relasional. Selanjutnya kita ada langkah kelima yang merupakan juga langkah terakhir, yaitu melengkapi semua atribut yang diperlukan seperti menambahkan atribut-atribut pada himpunan relasi-relasi yang membutuhkannya. Berikutnya ada latihan kasus rental DVD. Data dari film berupa judul, jumlah kepingan, dan jumlah film. Film yang disewakan dikelompokkan ke dalam kelompok film yang terdiri dari genre dengan masing-masing jenis memiliki harga sewa yang berbeda, artinya jenis film menentukan harga sewanya. Data customer yang menyewa berupa nomor identitas, jenis identitas, dan juga alamat. Setiap customer dapat menyewa lebih dari satu film. Satu judul film dapat disewa oleh beberapa customer. Lama sewa sesuai dengan jumlah film, terhitung dari tanggal menyewa.
Setiap keterlambatan pengembalian akan dikenakan denda per hari dan per film. Nilai dari denda sudah ditentukan atau konstan. Cara pertama kita menentukan entitas, yaitu film, customer, dan terakhir ada kelompok film. Kedua, kita akan menentukan atribut key sebagai berikut. Film dengan atribut key kode underscore film. Lalu customer dengan atribut key no underscore identitas atau nomor identitas. Lalu kelompok film dengan atributnya genre. Atribut key ini memiliki peran kunci dalam kurung key role dalam mendefinisikan entitas dan hubungannya dalam sistem atau basis data dari penjualan DVD ini. Setelah itu, pada tahapan ketiga kita akan menentukan relasi antar entitas yang bisa dilihat pada tabel silang berikut. Himpunan entitas film memiliki relasi sewa pada entitas customer dan juga pada kelompok film dengan relasi kelompok. Selanjutnya, pada himpunan entitas customer memiliki relasi sewa, pada entitas film tidak memiliki relasi pada sesama entitas customer dan juga entitas kelompok film. Selanjutnya, pada entitas kelompok film memiliki relasi kelompok pada entitas film, tidak memiliki relasi pada entitas customer dan juga kelompok film. Selanjutnya kita menentukan kardinalitas, yaitu seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya adalah konsep dalam model data relasional yang menggambarkan jumlah entitas yang terlibat dalam suatu hubungan atau relasi antar entitas. Kardinalitas menentukan berapa banyak entitas dalam satu set, dalam kurung, himpunan, yang dapat terhubung dengan entitas dalam set lain melalui suatu hubungan. Pada hubungan antar himpunan entitas berikut dapat ditentukan bahwa satu, banyak entitas di himpunan customer dapat terhubung dengan banyak entitas di himpunan film dan sebaliknya. Lalu banyak entitas di himpunan film dapat terhubung dengan satu entitas di himpunan kelompok film, tetapi entitas di himpunan kelompok film hanya dapat terhubung dengan satu entitas di himpunan film. Selanjutnya pada tahap kelima, kita akan melengkapi atribut dan foreign key pada latihan ini. Kita memiliki relasi sewa dan kelompok dan setiap customer dapat menyewa banyak film, maka kita bisa menambahkan kolom nomor identitas sebagai foreign key di relasi sewa. Terima kasih telah mendengar materi ini, selamat belajar, salam bela negara.